Siang, saudara-saudara sekalian, kita lanjutkan perkuliahan sejarah desain ya, dengan topik sekilas perkembangan desain Indonesia. Sebenarnya yang ingin saya ceritakan banyak sekali ya, dan materinya banyak, tapi waktunya hanya dibatasi satu season atau dua season aja. Jadi nanti barangkali kalau tidak sampai kepada materi, Anda dipersilakan untuk membaca PPT ini sampai lengkap. Ya. Jadi saya hanya mengantarkan di awal saja, selanjutnya Anda tinggal membaca atau mengamati perkembangan desain itu secara mandiri. Ya. Oke, kita mulai dari pentingnya mengingat ya, pengertian desain dalam konteks historis. Ini suatu saat Anda akan berhadapan dengan situasi semacam ini, ya, bahwa desain adalah hasil karya atau artefak yang diciptakan oleh peradaban manusia berdasarkan kebutuhan fisikal dan batin yang mengandung nilai dan peran, baik berkaitan dengan komunikasi, tanda zaman, ungkapan rasa keindahan maupun aktivitas ekonomi. Ya. Dan satu lagi sebenarnya pada prinsipnya sama, cuma ditekankan bahwa desain itu adalah karya kreatif atau karya inovatif manusia dalam memecahkan permasalahan hidupnya. Ini kadang-kadang definisi ini tidak pernah sampai kepada profesi-profesi lain. Karena orang lain menilai bahwa desain itu memecahkan persoalan estetik saja, padahal sebenarnya tidak. Estetik itu hanya sebagian kecil dari pekerjaan desain. Oke, berikutnya. Ya, dalam konteks historis, kita perlu menempatkan desain itu dalam perspektif yang lebih luas. Mulai dari gagasan, penciptaan atau ide-ide, sampai proses gagasan itu menjadi wujud atau dipresentasikan atau dipertanggungjawabkan kepada orang lain, dan akhirnya diwujudkan dalam produksi atau diwujudkan dalam bentuk fisik atau dalam bentuk prototipe, ya. Dan ragamnya sangat banyak, mulai dari produk barang, ya, komunikasi visual, peralatan, bangunan, barangkali interior, sampai kepada unsur-unsur yang berkaitan dengan gaya hidup. Ya, oke, selanjutnya. Nah, dalam konteks historis ya, kita perlu ada lini masa barangkali. Ini sebagai pijakan kita aja ya, bahwa dalam konteks historis ini mau nggak mau kita harus membicarakan kebudayaan India yang kemudian berpengaruh kepada perkembangan kebudayaan Indonesia berikutnya, yaitu dengan masuknya kebudayaan Hindu, Buddha, kemudian kebudayaan Timur Tengah, dan ini membangun zaman keemasan Islam di abad ke-14. Dan setelah itu kita memasuki zaman kolonial, mulai dari abad ke-16 hingga abad ke-20. Dan kemudian kita memasuki kebudayaan modern ya, setelah era kemerdekaan dan berlanjut hingga sekarang. Oke, berikutnya. Nah, kita kenal mulai dulu dari era praaksara. Ada yang nyebutnya sebagai prasejarah. Tapi saya lebih nyaman menyebutkan praaksara. Ya, bangsa Indonesia itu sebenarnya bukan bangsa asli yang menduduki kepulauan ini. Mereka sebagian besar itu berasal dari Yunan atau Vietnam Utara. Ya, mungkin di bawah dekat-dekat dengan Cina ya. Dia secara bergelombang datang ke wilayah Melayu, Sumatera, Kalimantan, itu berlangsung ratusan tahun. Sedangkan mereka yang
ke Irian atau menuju Irian itu mulai dari penduduk menelusuri ke Pulau Luzon ya Filipina, kemudian sebagian ke Sulawesi dan baru sampai di Irian. Saya terus terang kita tidak perlu membahas itu perpindahan penduduk yang terlalu panjang. Ya, kita lebih banyak membahas persoalan-persoalan yang berhubungan dengan desain. Oke, berikutnya. Nah, ini adalah gambaran manusia purba Indonesia yang belum mengenal desain. Zero design disebutnya, era zero design. Semua dikerjakan, dibuat seperti halnya manusia-manusia purba di seluruh dunia. Bersyukurlah sudah mengenal api. Ya. Karena sebelumnya seperti juga manusia yang tidak beradab ya, istilahnya semua serba mentah. Tapi bertahap akhirnya mereka mengenal api dan mengenal cara membuat api. Mereka berhidup berkelompok-kelompok di dalam sebuah gua atau membuat semacam tenda atau rumah sederhana dari ranting-ranting pohon. Oke, berikutnya. Ya, kondisi ini berlangsung ratusan tahun, ya, mungkin ribuan tahun, ya. Dan peralatan yang mereka miliki yang utama itu adalah batu yang diasah, yang diirin sehingga memiliki ketajaman yang bisa dipakai untuk membelah atau memotong. Oke, berikutnya. Ya. Kemudian ada juga peralatan sehari-hari ya, yang terbuat dari tulang binatang. Ya. Kita perlu salut dan kagum kepada nenek moyang kita, bagaimana mereka dengan persenjataan yang sangat sederhana, ya, terbuat dari kayu atau batu, mereka mengejar binatang atau menundukkan binatang-binatang yang buat mereka bisa menjadi bagian memenuhi konsumsi makan mereka sehari-hari. Kemudian juga kapak batu yang mengalami proses penghalusan sehingga enak dipegang dan ujungnya tajam. Mereka kenal, dan ini proses semacam ini berlangsung ratusan tahun, mungkin ribuan tahun ya, dari mereka bertahan dengan peralatan semacam ini. Oke, berikutnya. Nah, kemudian setelah era atau zaman Neolitikum, kemudian mereka mulai mengenal namanya metal. Entah ini penemuan sengaja atau tidak sengaja, mereka mengenal sejumlah metal lunak, awalnya metal lunak. Barangkali secara tidak sengaja mereka membuat metal itu sebagai pelengkap untuk peralatan berburu atau peralatan sehari-hari. Dan sebagian sudah mulai ada menghias, manusiawi betul ya. Mereka mampu menghias di atas permukaan logam. Dan itu tidak dimiliki oleh makhluk lain, termasuk simpanse, kera yang konon katanya memiliki kedekatan dengan manusia. Itu tidak memiliki keterampilan untuk menghias. Hanya manusia yang bisa dan memiliki kebutuhan untuk menghias. Oke, berikutnya. Nah, mereka juga barangkali karena waktu iseng mereka sangat luang, mereka juga membuat perhiasan-perhiasan yang terbuat dari tulang dalam bentuk yang sederhana. Oke, berikutnya. Nah, hal yang paling penting buat kita di era Neolitikum, zaman batu ini, adalah mereka sangat memperhatikan secara serius kuburan, ya, yang disusun dalam bentuk batu-batu besar. Barangkali mereka menyusun batu-batu ini tidak cukup waktunya sehari, 2 hari, tapi mungkin berbulan-bulan, ya, karena mereka memiliki barangkali kepercayaan bahwa roh makhluk hidup itu perlu dihormati
dalam hal ini dengan cara menampilkan kuburan sebagus mungkin di zaman itu tentunya. Ya, kemudian namanya itu ada yang namanya dolmen, ada menhir. Menhir itu batu yang dibikin sebagai tanda kubur. Ya. Oke, berikutnya. Nah, setelah era Neolitikum, kita memasuki kebudayaan pralogam, ya istilahnya. Logam di awal yaitu logam-logam terbuat dari perunggu atau logam-logam dasar yang barangkali ditemukan secara tidak sengaja di kawasan itu. Yang luar biasa, mereka sudah mampu membuat peralatan dari logam yang dicor. Nah, ini teknologi ini entah belajar dari siapa, tapi di kawasan Nusantara mereka mampu membuat namanya nekara. Nekara itu kayak tambur genderang yang dipakai untuk upacara. Tambur ini dibuat sedemikian rupa, ya diukir dengan teknik yang tinggi, ya sehingga menjadi satu bukti bahwa nenek moyang kita tidak termasuk golongan yang sangat primitif. Mereka sudah punya teknologi yang barangkali orang sekarang justru tidak memiliki kemampuan semacam itu. Oke, berikutnya. Nah, ini juga kapak-kapak yang terbuat dari logam. Saya terus terang tidak tahu logamnya terbuat dari apa, tetapi perkiraan ini adalah logam yang terbuat dari perunggu. Yang kemudian era ini disebut sebagai zaman perunggu, karena arca yang ditemukan dalam rentang waktu ini sebagian besar itu terbuat dari perunggu. Kita tidak tahu di mana tambang perunggu pada zaman itu, sehingga mereka bisa menemukan material yang demikian hebat pada zamannya, pada zaman itu, dan dijadikan satu objek desain atau objek benda kebutuhan mereka sehari-hari. Oke, berikutnya. Nah, di samping kemampuan mereka membuat peralatan dari perunggu, paralel dengan itu, barangkali sebelum era perunggu, ya, ini nenek moyang kita juga memiliki kemampuan untuk melukis dinding-dinding gua cadas yang atas, ya, dengan tangan mereka. Lukisan ini seolah-olah disemprot oleh mulut, begitu ya, di zaman itu karena belum ada alat semprot, barangkali oleh mulut, sehingga membentuk sebuah cap, ya, cap tangan istilahnya, cap tangan. Cap ini ataukah ini sebuah alat komunikasi, ya, untuk menunjukkan kekuasaan, atau ini adalah hanya hiasan, atau ini merupakan bagian dari upacara. Sebagian di dalam buku-buku sudah diterangkan, ya, bahwa ini sebenarnya merupakan tanda politis kekuasaan raja yang memerintah atau yang berkuasa di kawasan itu. Tetapi herannya, tanda tangan semacam ini itu meliputi kawasan Nusantara yang luas, juga sampai ke benua Eropa, ya, dan kawasan-kawasan lain. Nah, ini yang sampai sekarang belum terjawabkan. Apakah ini dibuat oleh satu orang? Apakah ini dibuat oleh sejumlah orang? Oke, selanjutnya. Ini sejumlah artefak purba yang tersebar di tanah air. Kalian sendiri tahu, ada yang terbuat dari logam, tembikar, bahkan yang ini terbuat dari emas. Mereka sudah mengenal emas. Sekian ribu tahun yang lalu nenek moyang kita sudah mengenal emas. Ini luar biasa. Dan kita sendiri tidak tahu mereka dapat informasi atau pengetahuan tentang emas ini dari mana. Dan berikutnya. Ya, ini peralatan manusia purba yang tersisa di gua-gua, ya. Mereka sudah mampu membuat tembikar
dan sendok semacam sendok terbuat dari metal. Selain itu, di zaman purba, ya, mereka sudah mampu membuat sebuah relief yang menggambarkan bahwa mereka sudah mampu membuat kapal. Nenek moyang kita itu sebenarnya sekian ribu tahun yang lalu sudah mampu membuat kapal. Dan ini ditunjukkan pada sejumlah relief yang ada di kawasan Sumatera. Oke, berikutnya. Nah, kita perlu tahu ciri-ciri utama era praaksara adalah terbuat dari semua desain, semua objek visual umumnya terbuat dari tulang-tulang, batu, dan sebagian ada yang juga yang sudah terbuat dari logam. Mereka umumnya belum mengenal rumah tinggal yang menetap. Mereka berpindah-pindah. Mereka dalam perjalanan itu, berpindah-pindah itu, mereka juga melakukan sejumlah eksperimen dengan berbagai bahan, barangkali yang dijumpai secara tidak sengaja di setiap tempat yang mereka singgahi. Dan ada juga yang memberi tanda kekuasaan. Walaupun mereka, kalau kita pengetahuannya masih terbatas, tapi aspek kekuasaan, yaitu harafiahnya manusia selalu ada. Sudah banyak ya fakta dan bukti bahwa sebagian besar nenek moyang kita menyadari adanya Tuhan sebagai pencipta. Mereka namakan sebagai dewa atau mereka namakan sebagai satu objek yang selalu mereka puja. Pada zaman itu mereka umumnya belum mengenal huruf atau tulisan. Jadi masih berupa bahasa-bahasa tertentu dan barangkali semacam alat komunikasi khusus yang mereka kenal atau mereka kembangkan sendiri. Oke, berikutnya. Nah, di era prasejarah itu rentangnya barangkali tidak 10 tahun, 20 tahun, tapi mungkin 1000 tahun, 2000 tahun, ya. Kita tidak memiliki kepastian mengenai waktu. Tapi di era sangat kosong, genting itu tiba-tiba muncul kebudayaan dari daerah lain, dari tempat lain. Itu awalnya zamannya di era Hindu istilahnya. Mereka membawa agama ya dan juga kebudayaan Hindu ke tanah air. Entah mereka masuk dari Sumatera atau masuk dari Kalimantan. Sehingga mereka mampu memasuki Pulau Jawa dan mendirikan sebuah kerajaan pada zaman itu. Kerajaan namanya Tarumanegara. Atau nenek moyang kita yang melintasi Sumatera, kemudian juga mampu mendirikan sebuah kerajaan yang zaman itu dikenal sebagai Kerajaan Kutai. Nenek moyang kita yang melalui Sumatera, kemudian mereka juga mampu membangun namanya Kerajaan Sriwijaya. Oke, selanjutnya kita bahas satu persatu. Kita mulai dari Kerajaan Kutai. Ya, yang minggu yang lalu memang kita tidak fokus kepada wilayah Kalimantan, tetapi ini fakta ya, fakta bahwa ada sebuah kerajaan di Kalimantan dan itu tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang tiada. Mereka sudah ada sekitar abad ke-5 Masehi. Sekitar tahun 400. Dan kerajaan ini terletak di Muara Kaman, Kalimantan Timur. Rajanya adalah Aswa Farman dan memiliki 3 putra. Dan mereka punya anak juga yang bernama Mula Warman. Dan dia kerap mengadakan upacara dan kenduri. Dan mereka sudah mengenal namanya agama Hindu atau kebudayaan Hindu. Dan itu menunjukkan bahwa
Kalimantan Timur beberapa abad yang lalu, eh, misalnya telah berdiri, kerajaan Hindu telah berdiri di kawasan itu. Ini luar biasa, Kalimantan itu bukan daerah yang kecil, itu besarnya berapa kali Pulau Jawa. Kalau jalan itu berminggu-minggu tidak akan apa istilahnya itu tidak akan habis dalam waktu berminggu-minggu itu. Apalagi zaman dulu hutannya masih lebat ya. Oke, berikutnya. Nah, eh, eh, fakta menunjukkan bahwa ada sejumlah peninggalan dari kerajaan Kutai ini. Bahkan di abad keempat Masehi, ya, sudah ada candi di sana, di Kutai, Candi Hidu, ya, di sekitar Sungai Mahakam. Kemudian juga di sekitar sungai itu ditemukan batu bertulis. Artinya, kalau satu kerajaan, satu peradaban sudah mengenal budaya tulis, peradaban kerajaan itu sudah menunjukkan tingkat intelektual yang tinggi begitu ya dibandingkan dengan nenek moyang kita yang belum mengenal budaya tulis dan baca. Oke, berikutnya. Ini Raja Kutai Alimuddin yang berhasil diabadikan oleh kolonial ya. 1886. Ini saya tidak tahu ini raja keberapa, tapi ini masih tersisa hidup tahun 1886 di Kutai ya, di kerajaan Kutai. Perhatikan cara mereka berpakaian ya. Oke, berikutnya. Dan ini adalah artefak raja-raja Kutai yang masih tersisa ya. Barangkali ada yang asli dan ada barangkali juga ada yang sudah berbaur dengan hiasan era kemudian. Ya. Kita tidak tahu keasliannya sampai sejauh mana. Tetapi fakta menunjukkan bahwa Raja Kutai itu ada. Kerajaan Kutai itu ada di Indonesia, di Kalimantan. Oke, berikutnya. Ini ada Sultan Haji Muhammad Alimuddin. Ini kelihatannya Sultan Kutai atau Raja Kutai yang sudah Muslim, ya, dibandingkan dengan era sebelumnya. Ini cara berpakaiannya juga lebih menunjukkan bahwa dia berkebudayaan Islam. Oke, berikutnya. Nah, setelah kerajaan Kutai, ini perjalanan nenek moyang kita ada juga yang nyebrang sampailah ke Pulau Jawa. Mereka mendirikan kerajaan Tarumanagara. Oke, berikutnya. Nah, kerajaan Tarumanagara diperkirakan berdiri sekitar 300-an sebelum 300 Masehi ya istilahnya. Ya, di sekitar sekarang barangkali Jakarta, Banten, ya Jakarta Banten lah. Dan itu kerajaan itu agak sedikit apa istilahnya peninggalan yang dihasilkannya. Ada beberapa peninggalan tapi sangat sedikit. Dengan kekuasaan yang begitu luas, maka kerajaan Tarumanagara ini amat sedikit meninggalkan prasasti maupun benda-benda peninggalan sebuah kerajaan besar. Oke, berikutnya. Nah, salah satu hal yang penting ya buat sejarah Indonesia itu adalah salinan gambar prasasti Ciaruten, ya. Prasasti Ciaruten atau prasasti Ciampea ditemukan di tepi sungai Ciaruten dekat sungai Cisadane. Tulisan dalam
batu kelihatannya ditatah menggunakan alat tatah yang hebat ya pada zaman itu, yang bertuliskan huruf Pallava dan bahasanya bahasa Sanskerta, yang terdiri dari 4 baris disusun dalam bentuk sloka dan metrum. Dan di samping itu, di dalam batu itu terdapat juga sebuah lukisan, semacam lukisan laba-laba. Sampai sekarang tidak diketahui maksudnya apa. Oke, berikutnya. Nah, ini barangkali lukisan itu secara lebih detail ya, karena kita tidak menguasai bahasa Pallava, tulisan Pallava dan bahasa Sanskerta, akhirnya kita hanya melihat itu secara visual sebagai tapak kaki yang menunjukkan kekuasaan dari Raja Tarumanagara pada waktu itu. Oke, berikutnya. Nah, ini prasasti Tugu ditemukan daerah Tugu, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Dipahat pada sebuah batu bulat panjang. Ya. Perhatikan komposisi huruf dan bentuk huruf yang proporsional dengan besaran batu. Jadi tidak sembarangan orang atau para empu membuat prasasti. Ya. Karena di samping batunya juga spesifik, alat untuk mengukir huruf itu pada zaman itu sangat langka. Ya. Yang terbuat dari metal mampu tinggi itu amat langka. Itu luar biasa kemampuan mereka menuliskan huruf Pallava ini. Yang jadi pertanyaan buat kita, kapan mereka belajar menulis? Kapan mereka sekolah dengan huruf Pallava? Ini semua banyak pertanyaan-pertanyaan sehingga ini membuat hal itu menjadi unik dan menjadi PR para peneliti kita di masa yang akan datang. Oke, berikutnya. Nah, menurut para ahli sejarah, Bekasi merupakan ibu kota kerajaan Tarumanagara. Sebuah kerajaan tertua di Nusantara yang dikenal dengan rajanya bernama Purnawarman. Saat itu Bekasi dikenal dengan nama Dayeuh Sunda Sembawa atau Jayagiri. Nah, ini relief hanya menunjukkan bahwa kerajaan Tarumanagara itu digambarkan seperti itu. Kita tidak tahu relief ini asli atau tidak ya, tetapi ini luar biasa karena yang dipakai untuk alat transportasi raja pada waktu itu sudah menggunakan gajah. Tidak mudah menundukkan gajah dijadikan bagian dari alat transportasi. Oke, berikutnya. Nah, ini sisa-sisa kerajaan Tarumanagara ya, yang didirikan oleh seorang raja namanya Raja Jayasingawarman pada tahun 358 Masehi. Dan sebagai tanda-tanda kekuasaan mereka mendirikan candi-candi kecil di sekitar candi besar ini. Oke, berikutnya. Kemudian Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya ini terletak di Sumatera. Sumatera, kawasan Sumatera bagian selatan. Nah, kehebatan Kerajaan Sriwijaya ya, seperti halnya disampaikan oleh Ising, ya, saudagar Cina, bahwa kerajaan ini sudah memiliki kemampuan berdagang dengan negara-negara lain yang jaraknya sangat jauh.
Dan kerajaan ini juga dianggap sebuah kerajaan yang mengekspansi daerah sekelilingnya, ya, mulai dari Sumatera, kawasan Sumatera Selatan, Pulau Bangka, Belitung, hingga Lampung. Ya. Bahkan dalam periode berikutnya, ekspedisi Sriwijaya ini sampai ke Tuban, Kedu. Ya. Jadi luar biasa di zaman itu. Oke, berikutnya. Nah, Candi Muara Takus dianggap sebagai tanda adanya ibu kota Sriwijaya. Nah, ini peninggalan penting bahwa Sriwijaya itu sudah ada dan sangat berkuasa. Kemudian Candi Gumpung di Jambi juga sebagai tanda bahwa dia adalah petalukan Sriwijaya. Dibuatnya dengan dua bahan utama, yaitu batu andesit dan terakota. Candi ini bentuknya nyaris persegi, terukur seimbang kanan dan kiri. Oke. Nah, di Sriwijaya ditemukan sebuah prasasti yang ditulis dalam huruf Pallawa kecil, seolah-olah bahwa batu ini terbuat untuk keperluan kerajaan dari Sriwijaya itu. Tulisannya kecil seperti halnya buku tulis, itu luar biasa. Karena untuk mengukir huruf di situ butuh waktu berbulan-bulan. Oke, berikutnya. Halo. Nah, ini adalah kapal Sriwijaya yang dibuat pada di Candi Borobudur. Terus terang ini tadinya dianggap sebagai kapal misterius. Ini kapal dari mana? Ya. Biasanya kalau satu daerah menguasai teknologi perkapalan, itu tersebar mulai dari kapal yang kecil-kecil dahulu, kemudian berinduk kepada kapal-kapal yang lebih besar. Sebagian orang menganggap bahwa kapal ini adalah kapal perang, tapi kita tidak melihat secara detail bahwa kapal ini membawa persenjataan yang lengkap. Oke, berikutnya. Nah, ini dua arca dengan gaya besar yang hampir mirip, ya, bahannya beda, tapi ini menunjukkan dua dewa yang sama. Terus terang aja kita samar, ya. Ini ada patung untuk dipuja, atau patung dewa yang akan dipuja atau akan disembah oleh mereka yang beragama Hindu. Kemudian juga mereka juga membuat patung dari batu andesit. Ya. Patung-patung ini begitu banyak, ya, di daerah Jawa, barangkali fungsinya itu adalah untuk, saya juga baru tahu, ya, dia fungsinya untuk menyimpan abu tokoh itu ya jika meninggal, gitu loh. Jadi di bagian atasnya itu ada lubang untuk menyimpan abu. Dia ini adalah monumen kematian sebenarnya. Jadi ini kita baru tahu, ya, bahwa sebagian arca yang ada di Jawa Tengah itu adalah representasi dari wujud seseorang, baik itu raja, pejabat, dan sebagainya, yang nantinya kalau dia mati, abunya bisa dimasukkan ke dalam arca itu atau diletakkan di depan sebagai bagian dari sesembahan yang mereka lakukan.
Oke, berikutnya Kerajaan Mataram kuno. Nah, di Mataram setelah era Tarumanegara, kita apa istilahnya itu pindah ke area Jawa Tengah. Saya bukan ahli sejarah perpindahan bangsa-bangsa, tapi ini luar biasa. Karena apa? Tiba-tiba saja di sebelah sana ada kerajaan Tarumanegara, tiba-tiba di sebelah sini ada kerajaan Mataram kuno atau Mataram Hindu, ya. Dan ini sebagian orang memperkirakan sebagai penerus kerajaan Kalingga yang diperkirakan eksis di abad ke-8 dan 10 Masehi. Mataram kuno bercorak Hindu. Sebenarnya perlu dibedakan dengan ada Mataram Islam yang dipimpin oleh Sultan Agung. Mataram kuno ini diperkirakan berdiri di sekitar Yogyakarta sekarang. Karena di situ di kota gede itu ada semacam peninggalan kerajaan Hindu lama. Oke, berikutnya. Nah, ada satu bagian yang penting ya, bahwa di era Mataram kuno itu ada bangsa Sailendra yang mampu membangun ini kuburan. Kita juga baru tahu bahwa ini adalah kuburan, membangun kuburan bagi warga penganut agama Buddha. Masih dalam perdebatan, apakah betul ini fungsinya sebagai kuburan atau ini fungsinya adalah sebagai pemujaan. Oke, berikutnya. Nah, kerajaan Candi Borobudur dibangun pada masa kerajaan Medang yang dipimpin oleh Sailendra. Sekitar 1 abad itu Candi Borobudur pernah menjadi pusat ziarah umat Buddha. Jadi orang-orang zaman dulu, kerajaan-kerajaan zaman dulu selalu berpikir untuk mempersatukan penganut agama yang sama, itu dibangunlah semacam orientasi atau monumen orientasi yang suatu saat bisa dikunjungi bersama di satu daerah tertentu. Tradisi ini banyak di sejumlah daerah di kita atau di kawasan Asia Tenggara. Diperkirakan pada tahun 1006, Candi Borobudur tertutup abu vulkanis yang dasar karena letusan gunung berapi. Dan terkubur cukup lama dan tersembunyi di hutan belantara. Oke, berikutnya. Ini Candi Borobudur. Barangkali sekarang belum bisa dikunjungi dari pandemi ini, tapi saya pernah ke sini memang luar biasa. Tidak mudah membangun candi ini dalam kurun 100 tahun. Itu butuh keterampilan tinggi setiap individu yang mengerjakannya. Padahal pada zaman itu kita tidak tahu siapa arsitek dan dia sekolah di mana sehingga bisa merancang bangunan yang demikian besar. Oke, berikutnya. Ini penggambaran bagaimana Candi Borobudur pernah menjadi orientasi kaum pemeluk Buddha di kawasan Asia Tenggara. Oke, berikutnya. Ya, ini sebagian Candi Borobudur yang ditemukan ya oleh Raffles waktu itu belum sempat dipugar. Kondisinya masih hancur. Nah, ini penggambaran saja agar pernah menjadi pengetahuan kita. Oke, berikutnya. Ini Candi Borobudur ya, direkonstruksi
stupa yang berada di puncak Candi Borobudur itu sebenarnya sudah terpenggal karena diperkirakan kena petir. Ya. Kemudian dibikin itunya replikanya, dipasanglah di situ. Tapi diprotes oleh masyarakat Buddha, para ahli sejarah. Biarkanlah dia terpenggal tanpa ujung stupa. Oke, berikutnya. Ini sebagian besar atau sebagian sudut-sudut penting di Candi Borobudur. Coba kalau Anda sempat ke sana, coba renungkan sehari penuh. Maksud orang-orang zaman dulu itu membangun candi maksudnya untuk apa? Apakah betul untuk pekuburan? Apakah betul untuk pemujaan? Apakah betul untuk tanda kekuasaan? Oke, berikutnya. Ini Candi Prambanan ya yang dibangun setelah Candi Borobudur. Candi Prambanan ini bernuansa Hindu kental, Hindu. Yang dibangun pada masa Rakyat Pikatan dan Dyah Balitung. Dibandingkan dengan Candi Borobudur, candi ini kurang megah misalnya, karena kecil, dimensinya kecil. Kalau Candi Borobudur dimensinya besar dan tinggi. Oke, berikutnya. Nah, ini bukan konsep ya, fakta yang harusnya Candi Prambanan itu dikelilingi oleh Candi Sewu. Sekitarnya ada. Ya disebut Candi Sewu itu karena banyak sekali. Tapi karena gempa bumi atau letusan gunung berapi, Candi Sewu yang jumlahnya banyak itu roboh pada roboh. Di sekitarnya itu ada tuh, di belakang ditaruh semua Candi Sewu itu. Belum bisa direkonstruksi. Bahkan Candi Prambanan pun banyak yang belum lengkap dikonstruksi setelah gempa tahun 2011 atau tahun 2000 berapa saya lupa lagi, pernah gempa. Oke, berikutnya. Nah, ini kondisi Candi Prambanan ketika pertama kali ditemukan. Kondisinya itu sudah hancur, rantak, tidak tahu bagaimana membangunnya kembali. Kita tidak punya gambar, kita tidak pernah tahu awalnya candi ini berbentuk semacam apa. Karena zaman itu kan alat gambar, alat apa istilahnya itu, alat pemotretan kayak begitu masih langka. Ya. Sehingga orang bingung, ini mulainya dari mana kalau kita mau membangun lagi candi gitu. Oke, berikutnya. Ini arca-arca yang ditemukan di kawasan Wonosobo, Jawa Tengah. Ya. Arca-arca ini bernuansa Hindu, ya, karena ada dewa-dewi, ada acara, ada arca khusus untuk sesembahan, untuk disembah. Ya. Ada biasanya bercorak Wisnu atau Siwa, arca-arca ini. Tapi juga biasanya ada juga yang campuran, ya campuran. Ini perlu dicermati lebih seksama kalau Anda mau mendalami masalah arca ini. Oke, berikutnya. Ini adalah temuan Wonoboyo yang terkenal itu, yang terbuat dari emas murni. Dan para perancangnya yang disebut empu itu merancang alat-alat sehari-hari dari logam mulia.
Namun anehnya sebenarnya buat kita, di dalam Bokor yang ditemukan di Wonoboyo ini bercerita tentang ukiran Ramayana. Artinya buat kita ini berarti ini artefak orang Hindu gitu ya. Oke, berikutnya. Ini adalah arca emas pendarmaan abad ke-9. Ada Mataram kuno ya, yang menunjukkan bahwa zaman itu ada pemujaan juga kepada tokoh-tokoh masyarakat. Tidak tahu pemujaan ini dalam konteks apa. Apakah konteks agama Hindu atau konteks yang lain, belum diketahui. Oke, berikutnya. Nah, ini arca emas pendarmaan Raja abad ke-9, era Mataram kuno. Terus terang aja kita kecewa, barang-barang ini tidak ada di Indonesia. Sudah diangkut secara besar-besaran ke Amerika Serikat. Ya. Oke, berikutnya. Ini mahkota Usnisa abad ke-7. Gunungannya melancip ke atas. Oke, berikutnya. Nah, ini Istana Ratu Boko, Yogyakarta. Entah, semua masih bertanyakan, ini Ratu Boko itu di era kapan dia hadir? Apakah era Mataram kuno atau Mataram baru? Mataram Islam. Jadi kalau dilihat karakter bentuk bangunannya, ini adalah kebudayaan Hindu, ya, Hindu. Di dalam periwayatan, Ratu Boko ini tidak banyak diceritakan orang. Apakah ini istri siapa, atau ratunya siapa, apa saja karyanya, peninggalannya apa. Oke, berikutnya. Nah, di era itu namanya lampu masih sederhana, bukan lampu seperti yang sekarang. Ini lampu yang banyak terbuat dari minyak kelapa dan dinyalakan semalam suntuk, besoknya dimatikan. Kemudian lemari pun yang sebelah kanan masih terbuat dari batu. Ya. Ini menunjukkan bahwa peradaban batu zaman itu masih berlangsung, walaupun masyarakat sudah mulai mengenal namanya metal. Oke, berikutnya. Ini ragam hias ya. Apa ya? Karya kriya sebagai hiasan atau sebagai pendukung sebuah ruangan ya. Tapi saya kagum-kagum dengan kemampuan nenek moyang kita yang menciptakan barang-barang semacam ini. Karena mereka tidak mungkin tanpa pengetahuan mampu memikirkan atau membuat barang-barang semacam ini. Oke, berikutnya. Ini berbagai peralatan sehari-hari, mulai dari lampu, siwur atau gayung air yang untuk memasak, tapi terbuat dari emas. Kemudian yang sebelah kanan itu adalah gayung yang terbuat dari emas. Semacam gayung sayur atau gayung. Oke, berikutnya. Peralatan transportasi kerajaan itu selain menggunakan gajah, kerajaan ini juga sudah mengenal kereta berkuda. Ada yang menggunakan gajah, ada juga yang memakai kuda biasa. Oke, berikutnya. Ini peralatan kecantikan ibu-ibu nih, terbuat dari kayu ya, dan sisir juga dihias dengan
apa istilahnya itu, ukiran seluruh tumbuhan. Kendi juga dibuat dari bahan gerabah dan dipakai untuk menyimpan air masyarakat pada waktu itu. Oke. Oke, kita menginjak kepada kerajaan Singosari. Kita bahas secara cepat saja ya, karena mungkin sebagian bisa kita peroleh informasinya dari Google atau dari buku-buku ya. Pada prinsipnya kerajaan Singosari mencakup wilayah yang sangat luas ya, sampai ke Sumatera, kemudian ke Minangkabau, sebagian kecil Kalimantan, hingga sampai kepada penguasaan jalur rempah. Ini luar biasa kerajaan Singasari. Oke, berikutnya Candi Pendarmaan Sri Kartanegara abad ke-13. Di Singasari punya candi pendarmaan yang tinggi. Tidak seperti kerajaan sebelumnya yang memiliki Prambanan, Borobudur. Candi Singasari ini lebih bersifat candi pendarmaan atau pemujaan kepada Sang Hyang Widi. Oke, berikutnya Raja Singasari ya. Anusapati di abad ke-13 ini dianggap sebagai raja titisan dewa ya, dengan pakaian kebesaran lengkap. Ini terlihat di dalam arca ini penggambaran bagaimana Anusapati Raja Singasari itu didewakan. Tangannya juga 4 memegang benda-benda yang merupakan simbol kekuasaan. Oke, berikutnya ini arca Siwa Singosari. Ini merupakan arca yang sebenarnya tingginya tidak terlalu besar. Arca ini mungkin sekitar 30 cm, tapi terbuat dari emas murni. Ini luar biasa ya. Kita harus berpikir, kalau satu kerajaan atau satu peradaban mampu membuat cor patung emas berkualitas tinggi, artinya di zaman itu teknologinya, teknologi pendukung itu sudah sangat maju. Di mana dia menemukan emas yang jumlahnya besar? Ya, di mana dia mampu membuat alat cor emas pada zaman itu? Bagaimana teknologi mengukir patung yang bentuknya kecil itu kemudian dijadikan sebuah model ya, dan model itu kemudian dicetak dari bahan emas. Nah, ini luar biasa ya teknologi zaman itu. Oke, berikutnya demikian pula dengan arca Ganesha ya, yang menjadi lambang ITB sekali ini. Ini dianggap atau diperkirakan sebagai arca pemujaan ya, dan dibuatnya kecil serta detail. Dulu kita menganggap bahwa patung semacam ini itu sebenarnya hanya patung yang terbuat dari tanah liat.
Ini seperti anak-anak orang-orang modern sekarang. Kemudian disemprot dengan warna emas, cat emas. Ternyata bukan. Ya. Informasi dari museum ini betul-betul artefak yang terbuat dari emas. Entah emasnya berapa persen, entah kedalaman dari tubuhnya itu total emas atau sebagian saja. Nah, benda-benda semacam ini itu tidak ada contohnya di India. Ini direkayasa karya seniman setempat. Nah, itu yang hebat luar biasa. Berarti pada zaman itu kemampuan ukir dan kemampuan pengecasan logamnya sudah sangat maju. Oke, berikutnya. Nah, salah satu kehebatan itu adalah waktu pembuatan keris empu gandring. Ya. Di sini diolah secara detail. Ya. Dengan logam mampu tinggi yang tidak akan bisa dijumpai di rakyat biasa atau rakyat awam. Zaman Singasari juga sudah mengenal namanya uang, ya, terbuat dari logam juga. Oke, berikutnya. Nah, kita lompat ke kerajaan Majapahit nih. Tanda-tanda desain utamanya apa? Kerajaan Majapahit itu menguasai hampir semua kawasan Nusantara, kecuali sebagian Kalimantan dan Irian. Yang lainnya otomatis dikuasai, walaupun tidak dengan ketat, tapi itu dikuasai. Oke, berikutnya. Ini gambaran kehidupan masyarakat Majapahit pada zaman itu. Ya, bentengnya terbuat dari terakota. Semua rumah dibikin semacam seragam, gitu, rapih, tertata. Nah, ini mungkin kalau kita lihat, ini seolah-olah seperti hanya di Bali begitu, di Bali sekarang. Oke, berikutnya. Nah, ini situs Trowulan yang tersisa. Bekas kerajaan Majapahit yang tersisa di Trowulan. Dan sebelah kanan itu adalah gambar rekonstruktif kehidupan masyarakat Majapahit zaman itu. Ya, masyarakatnya masih sangat bersahaja, masih berjualan hal-hal yang menjadi kebutuhan mereka sehari-hari. Hormat para pejabat, hormat kepada para pendatang. Oke, berikutnya. Nah, ini Gapura, Bajang Ratu di Desa Tempat, Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Kenapa kita agak tercengang dan hebat ya? Pada zaman itu kita belum mengenal namanya teknologi beton bertulang. Kalau ada tulang-tulangnya segala macam, biasa saja sih sebenarnya. Tapi yang luar biasa ini adalah Gapura ini tanpa apa ya istilahnya itu, tanpa konstruksi yang sangat kuat, ringkih sebenarnya. Karena beton bertulang belum dikenal, konstruksi baja belum dikenal, semua mengandalkan kepada susunan pengikatan masing-masing. Ya. Oke, berikutnya. Ini Dyah Gayatri, penganut Hindu, dan dianggap sebagai orang yang memiliki kekuatan tertentu, ya, dan berperanan atas suksesnya negara Majapahit. Berikutnya. Nah, ini menunjukkan penggambaran Sang Dewi sebagai lukisan Dewa Siwa dengan pakaian dan cuci pelengkap. Kemudian dikenal dengan nama Sri Tribuana Tunggadewi Mahadajasa. Jaya Wisnuwardana ini didaramakan sebagai Parwati. Arca ini
berasal dari Candi Rimbi, Desa Pulau Sari, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Nah, ini sosok yang buat kita unik. Seolah-olah dia ada dua, yang satu menghadap ke sana, yang satu menghadap ke sini, seperti orang yang duduk di depan kaca. Oke, berikutnya ini juga Raden Wijaya dalam penampilan yang lebih besar. Nah, terdapat paduan juga dengan Hindu. Wajahnya Buddha, tapi atributnya Hindu. Itu di masyarakat bebas saja, nggak ada masalah apa-apa. Tidak perlu dipertentangkan antara satu dengan yang lainnya. Yang penting adalah damai, aman, ya. Oke, berikutnya. Ini adalah hulu keris di era Majapahit. Coba Anda bayangkan, pegangan kerisnya aja sudah demikian rumit dan terbuat dari emas. Membuatnya bagaimana? Oke, ini pertanyaan kita aja. Berikutnya. Nah, Majapahit juga punya lambang kerajaan. Seperti yang tergambar di sini, semacam bintang garis segi 8. Oke, berikutnya. Nah, di Majapahit juga sudah dikenal uang kepeng atau uang Majapahit, ya. Kita tidak tahu nilainya berapa, tapi uang ini waktu itu masih bisa dipakai untuk membeli sesuatu. Yang sebelah kanan perkiraan mahkota Hayam Wuruk. Faktanya kita juga tidak tahu apakah betul begitu atau yang lain. Oke, berikutnya. Ini patung yang menunjukkan profil Gajah Mada, sang Mahapati yang terkenal itu. Seram, gagah, besar, tinggi. Oke, berikutnya. Nah, di samping itu, dalam sejarah desain, ya, hal yang menjadi peradaban penting era itu adalah sah menjadi tanda-tanda utama. Nah, salah satu yang menjadi tanda utama itu adalah kapal. Waktu itu kita menganggap bahwa kapal Majapahit adalah yang terbesar. Ternyata tidak. Kapal yang lain pun bentuknya lebih besar. Contohnya kapal Sriwijaya. Oke, berikutnya. Nah, ini Pataka. Yang kemarin baru saja ribut, hilang, ternyata ada di Amerika ini. Pataka ini di awal abad ke-12, ya, diwariskan ke Kerajaan Majapahit. Pataka ini berhasil diselamatkan saat Kerajaan Singosari mengalami keruntuhan, ya, karena diserang Kerajaan Gelang-Gelang. Kemudian sejumlah Pataka dibawa oleh Jayakatwang ke Kerajaan Gelang-Gelang. Pada Pataka ini juga pertama kali dikibarkan bendera Majapahit yang bernama Buah Kelapa. Berikutnya. Karakter desain zaman Hindu-Buddha itu adanya representasi keagamaan yang kuat. Representasi keagamaan yang kuat itu maksudnya hampir semua objek yang diamati yaitu memiliki karakter atau unsur-unsur kehinduan atau kebudayaan. Pada era ini sudah banyak juga menggunakan bebatuan andesit dan keranjingan terhadap perhiasan-perhiasan emas dalam bentuk yang besar. Ya, kita tidak tahu sebab
musababnya, tetapi fakta itu menunjukkan demikian. Oke, berikutnya. Nah, yang paling penting itu zaman keemasan Islam di Indonesia. Nah, Islam memasuki kawasan Nusantara itu sangat beragam ya. Ini intensitasnya beragam. Ada yang langsung dari India ke Sumatera, ada yang Sumatera ke Malaysia, atau dari perjalanan sehari-hari. Itu ada juga yang langsung ke Brunei, ke kawasan Sumatera. Saya tidak tahu apakah sekarang sudah boleh menikah dengan orang di luar kota. Hal yang iseng saja barangkali bermanfaat buat orang lain. Oke, berikutnya. Nah, ini adalah kerajaan Islam Malaka abad ke-7. Bayangkan pada zaman itu, abad ke-7, kita kelihatannya sudah ada kemajuan-kemajuan. Seolah-olah kita punya armada. Ini adalah makam penyebaran Islam pertama di Aceh, abad ke-5, atau 20 tahun setelah Nabi Muhammad meninggal. Ternyata beberapa tahun setelah Nabi Muhammad meninggal, Islam sudah sampai ke tanah Aceh, sudah sampai ke tanah air. Oke, berikutnya. Ini kerajaan Perlak ya, itu kerajaan Perla, didirikan sekitar pertengahan abad ke-9. Oke, berikutnya. Nah, ini Aceh itu memiliki kekuatan. Kerajaan Aceh pada waktu memiliki kekuatan untuk menyebarkan pengaruhnya sampai ke Minangkabau dan Sultan Malaya Peninsula. Oke, berikutnya. Ini kerajaan Pajang yang didirikan 1568. Oke, selanjutnya. Nah, ini era Mataram Islam. Mohon maaf, ini gambarnya kurang tajam ya. Era Mataram Islam kekuasaannya lebih luas dan ditawarkan untuk menyerbu Belanda di Batavia. Nah, ini bukti bahwa di era kerajaan Mataram Islam ya, yang berdirilah di Kota Gede pada tahun itu. Kerajaan ini didirikan oleh Sutawijaya. Tokoh penting yang menjadi bagian kesuksesan Mataram kuno ya, itu adalah Sultan Agung. Oke, ini penggambaran bagaimana pasukan Sultan Agung bertahan atau menyerbu sebuah kawasan. Kita tidak tahu ini mengekspansi negara lain atau memang hobi di dalam rumah melihat video atau sinetron. Oke, berikutnya. Nah, ini meriam yang dipergunakan Sultan Agung menggempur Batavia. Jangan-jangan cuma 2. Belanda itu barangkali punya lebih dari 2, bisa 10, 15.